Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana minal ulumi wal ulama'ir rasyihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dan Indonesia rahimakumullah, di pagi yang cerah ini marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari untuk mencari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ketika Allah ingin menciptakan manusia, telah terjadi komunikasi, dialog antara Allah dan malaikat, yang mana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 32 mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya kami ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Terjadi komunikasi dan dialog antara Allah dan malaikat. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Dan ada jawaban malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa Allah, engkau ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini dari bangsa yang biasa menumpahkan darah, biasa menciptakan tidak kedamaian? Apa kata Allah? Qala inni a'lam ma ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dengan apa yang tidak kamu ketahui. Pemirsa damai Indonesia rahimakumullah, pada awal Allah ingin menciptakan manusia, ini telah terjadi perdebatan yang sangat panjang antara Allah dan malaikat. Ini menunjukkan ada kekhawatiran dari malaikat. Karena mengapa? Karena malaikat mengatakan mereka yang selalu bertasbih, selalu taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain, karena manusia memiliki akal dan nafsu, dan akal inilah yang harus kita hiasi dan harus kita perindah dengan ilmu pengetahuan. Pemirsa dan rahimakumullah, yang membedakan manusia dan malaikat dan manusia dengan ciptaan-ciptaan lain adalah manusia memiliki akal dan memiliki nafsu. Dan kalau kita berbicara akal, artinya akal ini harus dihiasi dan harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Mengapa dengan ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan inilah yang membedakan manusia dari ciptaan lain. Dan tidak sedikit orang yang terjerumus, tidak sedikit orang yang tidak berbuat dengan semestinya karena ketidakada ilmunya. Pemirsa damai Indonesia rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawi alladhi ya'lamu walladhi la ya'lamu. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Pertanyaan ini harus kita jawab dengan seksama bahwa jelas tidak akan sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Saat ini kita berada di sebuah sekolahan yang sangat megah, sekolahan yang sangat indah, dan di sekolah ini akan ditempah ilmu pengetahuan kepada anak-anak didiknya. Pemirsa dan misalku rahimakumullah, ilmu pengetahuan ini sangat penting, dan ilmu pengetahuan di sini adalah ilmu yang bisa membawa dirinya memiliki budi pekerti, akhlakul karimah. Pemirsa dan misalku rahimakumullah, kalau kita berbicara ilmu, Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama, beliau mengatakan tidak bisa membaca. Malaikat berkata, "Iqra ya Muhammad." Tetapi Nabi Muhammad menjawab dengan lantang, "Ma'ana biqra'in." Saya tidak bisa membaca, dengan 3 kali.
Ini menunjukkan nabi yang sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, nabi yang telah dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, tetapi masih menunjukkan kepada kita pentingnya kita menuntut ilmu dan pentingnya kita mencari tahu. Pemirsa jamaah musyakur rahimakumullah. Ilmu inilah yang menjadi tonggak utama bagi kita menatap kehidupan ini. Dan ilmu inilah yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Dan ilmu inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dan ilmu inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkannya untuk menuju surga. Pemirsa rahimakumullah, artinya ilmu inilah yang akan menghantarkan kita ke surga. Orang yang tidak memiliki ilmu bisa dikategorikan belum tentu dia mendapatkan surga. Mengapa? Karena untuk mencapai surga ada tata caranya. Bagi kita mencapai surga ada juga tuntunannya. Dan kalau kita ingin mencapai surga ada ilmu-ilmunya. Pemirsa jamaah musyakur rahimakumullah. Oleh karena itu, kita yang masih mendapatkan ilmu pengetahuan, kita masih mendapatkan nyawa, kita masih mendapatkan kehidupan, dan kita masih diberikan kemudahan untuk berilmu, maka kita wajib untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan sekolahan yang sangat megah, dengan fasilitas yang sangat memadai, sangat disayangkan kalau kita tidak bisa mencari ilmu yang ada di sini. Kalau seandainya kita tidak bisa mentransferkan ilmu kepada anak didik kita dengan sebaik-baiknya, terutama adalah ilmu akhlakul karimah, terutama adalah ilmu budi pekerti. Pemirsa jamaah musyakur rahimakumullah, khalayak umum telah tahu, dunia ilmu telah tahu, dunia pendidikan telah tahu bahwa pendidikan di sekolahan yang lebih utamakan adalah pendidikan budi pekerti yang dikaitkan dengan pendidikan agama Islam. Pemirsa rahimakumullah, mengapa kita berbicara budi pekerti? Di akhir-akhir zaman ini tingkatan budi pekerti anak-anak telah jauh beda dengan zaman-zaman terdahulu. Anak-anak sudah tidak ada lagi etika sesama guru. Anak-anak sudah tidak punya etika lagi kepada orang tua. Anak-anak sudah tidak ada lagi etika dengan orang yang lebih tua. Anak-anak sudah tidak mencintai anak adik-adiknya atau orang-orang sebaya dengannya. Pemirsa jamaah musyakur rahimakumullah. Oleh karena itu, kita tempah anak kita, kita jadikan anak-anak didik kita ini adalah orang yang berakhlakul karimah. Mengapa demikian? Karena akhlakul karimah jauh sebelum pemerintah memprogramkan pendidikan budi pekerti, jauh sebelum pemerintah memberikan tatanan-tatanan untuk menciptakan anak yang berbudaya, tapi Nabi Muhammad SAW telah terlebih dahulu menganjurkan dan mengarahkan kita kepada ilmu dan pengetahuan serta budi pekerti yang sangat baik. Ini dipercaya sebagai perwujudan Putri Mandalika. TV One memang beda. Jamaah musyakur rahimakumullah. Arti penting ilmu pengetahuan dan budi pekerti adalah akhlakul karimah yang telah ditanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan, untuk membenarkan dan untuk memperbaiki akhlakul karimah. Mengapa demikian? Rasulullah SAW pada hakikatnya perjuangan beliau itu orang yang ingin masuk Islam kepada beliau karena ilmu pengetahuannya dan karena akhlakul karimah. Pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu kita berpikir saat ini dengan fasilitas yang sangat memadai, dengan fasilitas pendidikan yang sangat menunjang,
tetapi anak didik kita yang terkadang lebih mementingkan kehidupan dunianya saja, tapi membelakangkan kehidupan akhiratnya saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan pendidikan inilah kita bisa menciptakan kehidupan kita yang lebih cerah lagi. Dengan pendidikan inilah kita bisa menciptakan kehidupan kita lebih damai lagi. Dan dengan kehidupan inilah kita bisa menciptakan kehidupan kita yang lebih sejahtera lagi. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Ada sesuatu yang perlu kita cerna, bahwa Allah telah menempatkan orang yang berilmu derajatnya sama dengan orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu sama dengan orang yang berilmu, dan orang yang berilmu hampir sama dengan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina 'utul 'ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki iman. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Oleh karena itu, kewajiban mencari ilmu dan kewajiban kita mentransferkan ilmu kepada anak-anak didik kita harus dimodali dengan akhlakul karimah, walaupun dan apapun bentuk pelajaran yang akan kita berikan. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal alima la yastaghfiru lahu." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu akan mendapatkan doa pengampunan. Lahu baginya orang berilmu, man fis samawati wa man fil ard, yaitu sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Rasulullah SAW telah bersabda, yang mana sabda ini meletakkan bahwa orang yang memiliki ilmu akan mendapatkan doa dari penghuni dunia dan penghuni yang ada di langit. Rasulullah SAW bersabda, "Innal alima lastaghfiru lahu." Orang yang berilmu akan mendapatkan pengampunan doa. Man fis samawati wan fil ard, dari seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni di bumi. Bahkan ternyata tidak hanya itu saja, hatta al-hitanu fil ma'i, dan ikan-ikan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di air, semuanya mendoakan pengampunan kepada orang yang berilmu. Dari inilah artinya sangat penting kita memiliki ilmu, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan kita dengan sebaik-baiknya untuk di dunia wal akhirah. Sebagaimana hadis kami sampaikan tadi, bahwa ilmu pengetahuan ila sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah, dan ilmu pengetahuan ila akan menghantarkan kita ke surga. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang tidak memperhatikan ilmu pengetahuan, dan banyak orang yang tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kehidupannya di dunia dan untuk kehidupan di akhiratnya. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Oleh karena itu, ternyata ada perbedaan orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Perbedaannya adalah orang yang memiliki ilmu paling minimal dia mempunyai etika yang baik. Paling minimal dia memiliki akhlakul karimatul yang baik. Paling minimal dia memiliki jangkauan pemikiran yang sangat baik. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Selanjutnya hadis ini mengatakan, wa fadlul alimi, dan kelebihan orang berilmu adalah abidin, terhadap orang-orang yang ahli beribadah, kafadlil qamar, seperti kelebihan bulan, ala sya'il kawakib, atas seluruh bintang. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Oleh karena itu, kita bisa menitipkan anak-anak kita, mentitipkan cucu-cucu kita untuk mendapat ilmu pengetahuan kepada lembaga-lembaga pendidikan, baik itu SMA ataupun itu aliyah ataupun dia MTS atau SMP atau MI atau di SD. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Di akhir-akhir ini pendidikan telah mendapatkan fasilitas lebih, mendapatkan kemudahan lebih, dengan suasana sekolah yang megah, sekolah yang sudah bertingkat jauh dengan ketika kami menuntut ilmu dahulu, yang hanya diam di dalam semua pondok penderitaan, yang bermandikan hanya air dalam danau. Pada saat ini airnya telah banyak, tempatnya telah ada, sudah ada internet, sudah ada media untuk belajar olahraga, sudah ada ekstrakurikuler yang lainnya. Tapi kalau itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di dunia wal akhirah, sangat sia-sia. Oleh karena itu, dengan fasilitas yang sangat semoga ini,
dengan fasilitas yang sangat mulia ini, marilah kita manfaatkan dan kita transferkan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Damai Indonesiaku, Tituan rahimakumullah. Dengan perkembangan zaman yang saat ini, sangat penting kita memiliki ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan itu adalah ilmu akidah dan ketauhidan. Tidak sedikit dari sekian banyak anak-anak yang mendapatkan prestasi yang bagus, prestasi yang gemilang, dia tidak mengenang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, kebiasaannya adalah orang-orang yang memiliki prestasi di bidang keagamaan tidak dipublikasikan, tidak mendapatkan reward yang memadai. Baru-baru ini ada atlet Indonesia yang bisa menghancurkan nyanyian Indonesia Raya di Olimpiade Rio, yang mendapatkan juara 1 medali emas dan sangat mengejutkan. Ternyata rewardnya dikasih 5 miliar rupiah. Sementara kemarin ada anak-anak yang mendapatkan khataman dari Asia Pasifik belum mendapatkan reward apa-apa. Pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sangat penting. Ini tidak bisa kita nafikan. Karena orang bisa berjalan ada ilmu pengetahuan. Dan lagi-lagi adalah ilmu pengetahuan itu harus didasari dengan proses. Tidak ada orang di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dengan tiba-tiba. Tidak ada orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini tidak ada usaha, dan tidak ada orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini yang tanpa ada daya upaya. Pemirsa dan isyaku rahimakumullah. Kalau kita mengaca dengan perjalanan Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW bersabda, sebelum Rasulullah mendapatkan kesuksesan di Mekah, beliau harus berhijrah ke Madinah. Artinya ada perjuangan, artinya ada usaha, dan juga tidak sebagai, dan juga dengan kita juga zaman sekarang hari ini, semuanya harus ada usaha, harus ada perjuangan, harus ada aturan-aturan sekolah harus diikuti, aturan-aturan di rumah harus diikuti, aturan-aturan di masyarakat harus diikuti untuk mendapatkan kebahagiaan kita di dunia dan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pemirsa dan isyakur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli wijhatin wa muwalliha fastabiqul khairat." Setiap umat, setiap sekolah, setiap golongan, setiap suku, setiap daerah memiliki aturan-aturan sendiri. Tapi ada intinya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan mencapai kebaikan. Pemirsa damai isyaku rahimakumullah. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan ini artinya harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Harus didasari dengan pengetahuan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban dan mencari ilmu merupakan sebuah keharusan. Pemirsa dan isyaku rahimakumullah. Kalau kita berkaca dengan hadis Nabi Muhammad SAW tadi mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unan ma fiha ila zikrillah. Dunia itu adalah terkutuk dan isinya pun terkutuk. Lalu kita ada illa zikrillah, kecuali orang yang ingat kepada Allah. Apapun ilmu yang kita dapatkan, apapun ilmu yang kita miliki, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya akhir dari apa yang kita cari adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhir. Pemirsa jamaah Indonesiaku rahimakumullah. Kita sangat senang, hampir di sekolah-sekolahan penuh. Orang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sekolah yang favorit. Orang yang ingin berlomba-lomba ingin mendapatkan sekolah unggulan. Dan orang berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi yang sangat memadai atau prestasi yang sangat berlebih. Tetapi kalau prestasi itu didapat tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dikategorikan sia-sia. Oleh karena itu, apapun yang kita cari di dunia ini, apapun yang kita cari di lembaga sekolahan atau lembaga pendidikan, harus didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
memberikan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia, TV One memang beda. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan dan memberikan jalan untuk mencapai ke surganya dengan cara kita memiliki ilmu pengetahuan. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan posisi orang berilmu itu adalah orang yang paling teratas. Posisi orang berilmu adalah ada orang yang paling mulia. Bahkan dikatakan wa innal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu itu adalah pewaris para nabi. Kalau kita dikategorikan pewaris para nabi, artinya kalau kita seorang guru harus mentransferkan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sebagai murid harus bisa menerima transfer dari guru dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sebagai lembaga pendidikan harus menciptakan suasana pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya kita menjadi masyarakat yang ada di sekitar pendidikan, kita harus mendukung setiap program yang ada di sekolah itu dengan sebaik-baiknya. Sekolahan yang megah, sekolahan yang besar, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, kalau tidak ada kepedulian masyarakat, maka dia akan diambang kehancuran. Artinya harus ada kesinkronan hubungan antara guru dengan murid, murid dengan guru, guru dengan kepala sekolah, kepala sekolah dengan guru, dan sekolah dengan masyarakat. Ini sangat penting, harus saling menunjang untuk menciptakan kebahagiaan dan menciptakan kemakjuran serta menciptakan sekolahan yang betul-betul berprestasi. Pemirsa Damai Indonesiaku, Ridwan rahimakumullah. Arti penting ilmu pengetahuan bagi kehidupan kita sangatlah mendesak dan sangatlah menjadi kunci untuk mendapatkan kehidupan kita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan di sini ilmu tidak dikategorikan ilmu mana dan ilmu mana, ilmu agama atau ilmu dunia. Kalau seandainya kedua-dua ilmu itu adalah untuk dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, sama saja. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada dunya fa'ala bi ilmi." Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia harus memiliki ilmu. Artinya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, mendapatkan kesejahteraan dunia harus dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja itu? Kalau seandainya kita ingin menjadi orang yang desainer, tentunya kita harus mencari ilmu yang jurusan dengan itu. Kalau seandainya kita menjadi orang yang menjadi atlet, akhirnya kita harus mencari ilmu yang sejurus dengan itu. Kalau kita menjadi anak-anak yang pintar di bidang matematika, harus larinya ke bidang dunia itu. Artinya ilmu di sini tidak dibatasi ilmu agama atau ilmu akhirat. Yang penting adalah di dunia wal akhirah. Yang penting adalah lillahi ta'ala. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, kata Rasulullah. Barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Pemirsa Damai Indonesiaku, Ridwan rahimakumullah. Tadi kami telah menyampaikan bahwa ilmu, orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia itu harus memiliki ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia harus memiliki ilmu. Wa man akhirah khairah. Orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu. Artinya ilmu dunia dan ilmu akhirat harus disejajarkan. Tidak bisa kita milih dan tidak bisa kita hanya mendapatkan akhiratnya saja. Ilmu apa saja? Ilmu olahraga, artinya kita harus mencari ilmu di bidang itu. Orang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama, dia harus mendapatkan ilmu di bidang itu. Dan kalau seandainya dia ingin mendapatkan orang yang lebih baik, desainer, dia mencari di bidang itu. Artinya ilmu tidak harus dipilih, yang penting endingnya adalah lillahi ta'ala. Itu endingnya. Endingnya artinya adalah di dunia wal akhirah. Wa man aradahuma, barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bi ilmi, maka dia harus ada ilmu pengetahuan. Tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat saja kalau kita tidak ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia.
Sangat disayangkan kalau seandainya kita hanya mendapatkan kebahagiaan dunia saja, tetapi tidak mendapatkan merasakan kebahagiaan di akhirat. Kalau bisa, kita dua-dua, di dunia kita bahagia, di akhirat juga kita bahagia. Dunia kita mendapatkan fasilitas yang lebih, di akhirat juga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan insyaAllah rahimakumullah. Di sini dikatakan bahwa wal innal ulama warasul anbiya. Ulama di sini tidak hanya diartikan kepada orang yang pandai berceramah, tidak hanya disampaikan kepada orang yang bisa berdakwah, tetapi ulama di sini adalah seorang guru bisa dikategorikan ulama. Mengapa demikian? Karena ulama allama yu'allimu, artinya orang yang tahu. Orang yang tahu itu bisa dikategorikan ulama. Kalau seandainya dia menyadari bahwa kita adalah ulama, warasatul anbiya adalah penerus para nabi. Mengapa demikian? Nabi Muhammad telah tiada, nabi-nabi yang lain telah tiada. Siapa yang bertugas untuk menciptakan kedamaian? Siapa yang bertugas menciptakan anak-anak yang berkarakter, berbudi pekerti? Kita. Artinya kita tidak memilih hanya tergantung kepada guru PKN saja yang menciptakan akhlak budi karimah, tidak. Atau tidak hanya kepada orang-orang yang mengajar pendidikan agama Islam saja untuk menjadikan anak berkarakter, berbudi pekerti, tidak. Semua guru memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan tatanan akhlak budi karimah. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita selaku pendidik mempunyai kewajiban yang sangat berat karena kita disandingkan dengan para nabi. Nabi maksum, nabi terhindar dari kesalahan, dan nabi adalah tempat yang akan dari surga. Kalau bisa kita adalah bagian daripada nabi, paling bisa kita berada di surga bersama para nabi dan para ulama. Pemirsa dan insyaAllah rahimakumullah. Dari awal kami mengatakan bahwa ad-dunya mal'unatun mal'unun. Dunia ini terkutuk kata Rasulullah. Dunia ini terlaknat kata Rasulullah, dan dunia ini adalah biadab kata Rasulullah. Ma fiha, dan isi-isi dunia ini juga sama terkutuknya. Isi-isi dunia ini sama juga terlaknatnya. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang ingat kepada Allah. Pemirsa dan insyaAllah rahimakumullah. Oleh karena itu, apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, akhirnya adalah lillahi ta'ala. Apapun yang kita dapatkan ada akhirnya lillahi ta'ala. Apa kebaikan kita di dunia yang kita dapatkan lillahi ta'ala, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal, yaitu di dalam akhirat nanti. Pemirsa damai insyaAllah rahimakumullah. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan kewajiban kepada kita, dan mentransferkan ilmu pengetahuan kepada orang lain merupakan kewajiban kita. Oleh karena itu, marilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memegang teguh dan memegang tanggung jawab sebagai pewaris para nabi untuk bisa semaksimal mungkin memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini. Pemirsa dan insyaAllah rahimakumullah, mudah-mudahan kita di akhir hayat ini mendapatkan panggilan dengan husnul khatimah dan mendapatkan amal ibadah dengan cara yang kita lakukan, memberikan pendidikan kepada anak-anak didik kita, dan mudah-mudahan ini juga terhitung sebagai amal jariah kepada kita yang nanti di hari kiamat nanti yang akan kita petik dan kita rasakan manfaatnya. Pemirsa dan insyaAllah rahimakumullah, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan perlindungan kepada kita dan memberikan kedamaian kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.